Semua gelap di sana sini. Jakarta pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semangat dan sehat terus ya. Kita kembali lagi di Jakarta pagi ini. Bareng saya Risan dan saya Patricia. Pagi ini kita siap nemenin Jack People memulai aktivitas dengan berbagai info terkini dan positif seputar ibu kota. Jumat ini pasti beda ya energinya karena udah mulai kerasa aroma weekend nih. Semoga agenda kamu hari ini lancar dan yang lagi countdown liburan semangat sikat sisa pekan ini. Yaps, bener banget nih San. Supaya nggak ketinggalan informasi penting sebelum masuk akhir pekan, kita bakal sajiin nih 3 berita utama pagi ini. Dari percepatan pembangunan waduk buat air bersih, progres revitalisasi planetarium, sampai penataan tiang monorel yang udah bertahun-tahun mangkrak nih. Wah, bakal banyak wajah baru ya dari revitalisasi nanti. Gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke berita pertama. Nah Jack People, Gubernur Pramono Anung mendorong percepatan pembangunan waduk Karian di Banten yang diproyeksikan jadi sumber utama air bersih buat warga Jakarta. Saat ini layanan air bersih perpipaan baru mencapai 71% dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta targetkan 100% terlayani di 2029 nanti. Jadi proyek ini dipandang sebagai langkah strategis. Gak cuma itu, Pramono juga udah tinjau langsung nih beberapa instalasi pengolahan air kayak IPA Buaran dan Mukervart buat pastikan semua infrastruktur penunjangnya itu siap. Nah Jack People gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita simak berita lengkapnya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya percepatan pembangunan waduk harian di Banten sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan air bersih di ibu kota. Saat ini, cakupan layanan air bersih perpipaan di Jakarta mencapai 71%, dengan target 100% pada tahun 2029. Pramono berharap penyelesaian waduk ini dapat membantu mencapai target tersebut. Waduk Karian dirancang untuk menjadi sumber air baku utama bagi Jakarta, sehingga keberhasilannya sangat krusial dalam mendukung program penyediaan air bersih. Pramono juga menegaskan bahwa Pemprov DKI akan terus mendorong pihak terkait untuk menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal. Selain itu, Pramono telah meninjau beberapa instalasi pengelolaan air atau IPA di Jakarta, seperti di Buaran dan Mukervart, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan infrastruktur pendukung distribusi air bersih di kota ini. Wah ini keren banget sih, ini menjadi salah satu langkah menarik ya untuk solusi ketersediaan air minum di Jakarta. Iya, apalagi di Jakarta itu kan padat penduduk ya, Betul. jadi kebutuhan air bersih pun tentunya meningkat gitu ya Pet. Jadi sangat membantu dengan adanya program ini kayak gitu. Betul. Nah lanjut aja ke info kedua, buat yang suka dengan astronomi atau seputar langit-langit nih bisa sedikit lebih lega. Bener banget nih, planetarium di Taman Ismail Marzuki yang udah lama mandek bakal segera direvitalisasi lagi nih sama Pemprov DKI setelah lama terhenti sejak tahun 2021. Untungnya Gubernur Pramono Anung sudah pastikan revitalisasi ini jadi prioritas, sehingga planetarium diharapkan bisa jadi bagian dari agenda Jakarta Future Festival di bulan Juni. Yuk kita simak informasinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan revitalisasi planetarium dan observatorium Jakarta di Taman Ismail Marzuki yang telah terhenti sejak 2021. Gubernur Pramono Anung menyebutkan bahwa hingga kini planetarium belum difungsikan karena kendala teknis dan hukum yang belum tuntas. Salah satu masalah utama adalah komponen Starball dan panel digital velvet yang belum dibayar, sehingga menimbulkan sengketa hukum hingga sampai ke Mahkamah Agung. Pramono menegaskan bahwa penyelesaian masalah hukum dan teknis ini menjadi prioritas agar planetarium dapat kembali dibuka untuk publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana melibatkan planetarium dalam agenda besar Jakarta Future Festival yang akan diselenggarakan pada Juni mendatang di Taman Ismail Marzuki sebagai bagian dari upaya membuka ruang publik seluas-luasnya bagi masyarakat. Wah ini sih seru banget sih ini.
Kamu udah pernah ke planetarium belum sih? Aku udah pernah Pet ke planetarium, tapi udah lama banget. Kalau kamu gimana? Sama, udah lama banget. Itu juga kayak pas kecil deh. Nah, jadi penasaran gak sih sama kira-kira inovasi apa yang diberikan oleh pemerintah untuk planetarium ini ya? Dan juga pengen nostalgia lagi nih. Dulu kan kayak ngeliat langit-langit, bintang-bintang. Sekarang kayak mungkin lebih seru lagi kali ya? Iya, makanya kan jadi penasaran banget ya Pet ya. Kita tunggu ya gimana proyek ini bisa berlanjut gitu ya Pet. Betul sekali. Nah, kita lanjut ke info ketiga nih Jack People, dari kawasan yang tiap hari kita lewatin. Sayangnya udah lama jadi simbol proyek terbengkalai. Nah, Jack People, tiang-tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika nih akhirnya mulai akan ditata dan dirapikan oleh Pemprov Jakarta. Proyek monorel yang berhenti sejak 2007 ini menyisakan 90 tiang yang masih berdiri dan selama ini dipandang mengganggu tata kota Jakarta. Nah, Gubernur Pramono ini minta agar arah kebijakannya segera diputuskan nih, mau dibongkar atau dimanfaatkan untuk hal lain. Yang penting, Jakarta nih harus tampak lebih rapi dan lebih nyaman. Gak usah lama-lama lagi Jack People, langsung aja kita simak informasinya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemprov DKI akan menyelesaikan dan merapikan tiang-tiang proyek monorel yang terhenti pembangunannya di Jalan Haji Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika. Pramono menilai keberadaan tiang-tiang tersebut mengganggu keindahan kota dan harus segera ditangani. Proyek monorel ini terhenti sejak 2007 karena persoalan hukum antara kontraktor dan pelaksana. Pramono menekankan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan perlu ada keputusan bersama mengenai nasib tiang-tiang tersebut. Apakah akan dibongkar atau difungsikan untuk hal lain? Menurut informasi yang dihimpun, saat ini terdapat sekitar 90 tiang monorel yang masih berdiri sepanjang koridor Haji Rasuna Said hingga Asia Afrika. Pemprov DKI sebelumnya sempat meminta PT Jakarta Monorail agar membongkar tiang-tiang tersebut karena mengganggu keindahan kota. Wah, memang perlu kejelasan dari pemerintah terkait proyek ini ya, Pet. Karena kalau kita lihat selama ini, dengan adanya monorail yang terbengkalai, ini tuh mengganggu estetika kota Jakarta Bener menurutku. banget, nggak cuma mengganggu, itu juga jadi salah satu mungkin faktor macet nggak sih? Karena kan yang harusnya jalanan luas jadi kayak ada ketahan di situ kayak Benar, semoga segera ada solusi dari pemerintah gitu ya, Pet ya. Kita tunggu nih gebrakannya Mas. Nah itu dia Jack People, 3 informasi dari kita pagi ini. Semoga bikin kita semua semakin paham sama arah pembangunan Jakarta ya Jack People. Nah tapi sebelum pamit nih buat Jack People yang udah punya rencana, lebih enak kan kalau misalnya udah tahu nih gimana cuaca hari ini. Benar banget Pet, yuk kita simak dulu perakiran cuaca untuk Jakarta dan sekitarnya. Nah, Jack People, buat yang mau beraktivitas di luar, mau nge-mall atau sekedar bersantai di rumah, semoga cuacanya bersahabat ya Jack People. Terima kasih sudah nemenin kita di Jakarta pagi ini. Saya Risan. Dan saya Patricia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.